Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, Kak. Sore, Kak. Kelihatannya senang ceria sekali ya pada sore-sore ini. Baik, semoga sehat selalu dan semangat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan learning by sharing ini, kami dari kelompok 2 psikologi konseling psikoterapi ingin sharing ilmu tentang manajemen stres. Mengapa kami mengangkat topik tersebut? Karena mungkin banyak dari kita yang mengalami hal ini. Jadi, kami mengajak teman-teman semua untuk mengatur stres tersebut dan menanganinya secara mandiri dengan membekali ilmu relaksasi yang baik dan benar. Perkenalkan, pada saya Khairul Sabihin selaku moderator. Pada sore ini kita akan membahas topik menarik yaitu manajemen stres. Nah, manajemen stres yang seperti apakah itu? Manajemen stres yang positif atau negatif? Langsung saja kita kenalkan pemateri kita yang luar biasa ini, Kak Aris Damayanti. Beliau adalah mahasiswa UIN Wali Songo Semarang semester 3. Dan kita juga perkenalkan Kak Febriana Rahayuning Prastio. Beliau juga mahasiswa psikologi UIN Wali Songo Semarang. Yang nanti Kak Febriana akan memberikan relaksasi. Boleh kasih tepuk tangan semua. Terima kasih. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ar-Rahmanir. Ya ampun, titik banget yang Berdoa selesai. Adapun susunan acara yaitu pertama pemaparan materi dari Kak Aris Damayanti, dilanjut sesi tanya jawab 2 penanya, dilanjut sesi ketiga yaitu relaksasi dari Kak Febriana, dilanjut kesimpulan dari moderator dan penutup. Adapun tata tertib peserta yaitu peserta diharapkan on cam dan mematikan speakernya saat pemaparan materi. Tanya jawab, peserta bisa menuliskan pertanyaannya lewat chat room atau menyampaikan secara langsung. Baik, kita masuk sesi pertama yaitu pemaparan materi 20 menit yang akan disampaikan Kak Aris Damayanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Khairul Sabihin atas kesempatan dan waktunya. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa berada di sini untuk menyampaikan topik yang sangat menarik yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Kak Febriana minta tolong untuk di-share screen kan. Sebelumnya Kak Mailinda dan Kak Liana mungkin bisa open kamera agar kita lebih mengena gitu ya interaksinya antara kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini senang sekali kami dari kelompok 2 berkesempatan untuk menyampaikan materi yang sangat menarik yaitu stress management gitu atau manajemen stres gitu. Mengapa sih kok kita mengambil tema stress management ini? Mungkin tadi sudah disampaikan di awal oleh Kak Khairus bahwa kita ini pada dasarnya memang berkaitan dengan stres gitu ya. Kita sering merasakan stres itu. Dan tapi kita
tidak sadar bahwa kita itu stres karena mungkin tingkatan stres yang kita alami itu levelnya berbeda-beda gitu. Nah, di sini kami semua ingin menyampaikan topik ini agar ketika kita dilanda stres, entah itu stres yang ringan ataupun yang berat, kita bisa menanganinya dengan baik dan tepat. Dan nanti insya Allah juga akan ada Kak Febriana yang membantu kita untuk memberikan instruksi bagaimana caranya terapi relaksasi. Baik. Mungkin di sini sudah kenal ya dengan saya. Perkenalkan, saya Aris Damayanti, saya mahasiswa psikologi semester 3. Next, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mungkin di sini ada sedikit informasi yang mungkin akan menjadi pembuka wawasan kita mengenai stres itu sendiri, yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018 mengatakan bahwa jumlah penderita gangguan mental pada masyarakat usia lebih dari 15 tahun mengalami kenaikan dari 6% di tahun 2013 menjadi 9,8 pada tahun 2018. Nah, mungkin ini ketika kita melihat jumlah penduduk Indonesia yang begitu banyak, 6% ke 9,8 itu adalah jumlah yang sangat besar seperti itu. Dan kita kebanyakan dari yang join seminar ini adalah mahasiswa ya tentunya. Kita rata-rata usia lebih dari 15 tahun gitu. Nah, usia-usia kita ini rentan sekali terhadap stres itu karena mungkin beban kehidupan yang semakin terlihat, terus perasaan-perasaan yang sangat variatif yang kita rasakan itu juga bisa menimbulkan stres seperti itu. Dan mungkin ada kata-kata di zaman sekarang ya, zaman now gitu, dipaksa untuk dewasa itu sulit gitu. Nah, hal itu juga bisa menimbulkan stres gitu. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman mengenai stres itu sendiri agar kita tidak terjerumus kepada stres yang berbahaya gitu bagi diri kita sendiri. Kemudian untuk menambah literatur kita semua, di sini juga Dr. Meyer Friedman, seorang spesialis kardiologi Amerika, mengatakan bahwa stres itu sangat berpotensi menimbulkan penyakit karena sistem dalam tubuh menurun pada seseorang yang moodnya negatif dan akan meningkat pada seseorang yang moodnya positif. Nah, kemudian ada juga efek domino stres yang tidak terkontrol ya, domino stres itu. Nah, itu dari stres yang tidak terkontrol, kemudian depresi, kemudian dirinya tidak berharga, menganggap dirinya bahwa tidak berharga, dan bisa melakukan tindakan ekstrim, aware terhadap stres ini ya, khususnya terhadap diri kita sendiri. Karena ternyata stres pada tingkatan tertentu itu akan mempengaruhi kesehatan dan juga kehidupan diri kita dan orang lain, mungkin bisa membahayakan orang lain pada tingkatan tertentu. Baik, next slide, Kak. Nah, dari kasus yang tadi saya sampaikan, muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah, apakah seseorang yang sedang mengalami stres cukup teredukasi tentang cara menangani stres? Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh stres itu sendiri, dan apakah stres itu berbahaya? Mungkin beberapa pertanyaan di sini sudah terjawab ya dari apa yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, yang pertama itu, sudah cukupkah masyarakat itu teredukasi tentang stres itu sendiri? Nah, salah satu alasan kita mengangkat topik ini adalah karena kurangnya edukasi masyarakat mengenai stres, sehingga masyarakat ini awam dan cenderung tidak bisa mengendalikan atau mengontrol stres itu sehingga berdampak ke hal-hal negatif. Contohnya banyak kita temui kasus-kasus di Indonesia orang bunuh diri seperti itu, nauzubillah min dzalik ya. Lalu kerusuhan akibat dari stres dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kita mengangkat topik ini agar memberikan wawasan kepada masyarakat untuk tidak terjerumus kepada stres yang berat yang menimbulkan dampak negatif yang besar gitu. Kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh stres ini nanti akan kita gali ke depannya. Dan apakah stres ini berbahaya? Tadi juga sudah dijawab mengenai pengertian dari Dr. Friedman ya, bahwa stres itu akan berpengaruh pada kesehatan juga gitu. Next slide, Kak.
Nah, kita sudah masuk ke materi. Apa itu stres? Stres itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan stingere, yang artinya keras, kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Namun hal tersebut akan berkembang menjadi kekuatan, tekanan, ketegangan, dan kekuatan mental manusia. Sederhananya, stres merupakan respon adaptif individu terhadap situasi yang dianggap sebagai tantangan atau ancaman. Nah, pemicu stres dinamakan stresor atau kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres. Nah, perlu kalian pahami bahwa stres itu umum, wajar dirasakan oleh seseorang, itu wajar. Namun, sekali lagi saya tekankan pada tingkatan tertentu akan membahayakan diri sendiri dan orang lain gitu. Nah, yang memicu stres itu adalah stresor gitu ya. Jadi di sini kita dapat pemahaman lagi bahwa pemicu stres itu adalah stresor ya, mungkin bisa diingat-ingat ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membahas bagaimana sih mengolah stres itu gitu. Kok di sini kok ada disampaikan, namun hal tersebut akan berkembang menjadi kekuatan. Nah, kok kekuatan ini kan hal positif. Apa sih yang membuat stres ini menjadi hal positif? Nanti kita akan gali di slide selanjutnya. Lanjut, Kak. Nah, di sini ada dua jenis stresor. Yang pertama adalah external stresor, yang kedua adalah internal stresor. Mungkin dari judulnya teman-teman di sini juga bisa menyimpulkan ya apa perbedaan dari internal stresor dan external stresor ini. External stresor yaitu kondisi stimulasi yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres. Jadi pemicu stresnya itu adalah dari lingkungan gitu. Nah, ada 5 jenis external stressor. Yang pertama adalah physical environment. Itu bisa berupa kebisingan, suhu udara, dan kondisi ruangan. Gitu. Mungkin ada salah satu dari kita yang ketika belajar itu tidak bisa di ruangan yang crowded gitu. Jadi stres gitu. Kalau kita belajar di tempat yang crowded gitu tuh nggak bisa, nggak masuk, nih malah jadi stres gitu. Mungkin ada. Kemudian social interaction, yaitu pernah mengalami tindakan kasar atau perlakuan agresif. Ini cenderung ke trauma ya. Kemudian organisasional, yaitu peraturan ketat, red tape, dan deadline gitu. Ketika kita dikejar-kejar deadline kayak gitu, mungkin kita akan lebih tertekan kayak gitu, dan bisa menimbulkan, kalau saya tertekan itu biasanya saya deg-degan gitu. Gimana nih kayak gitu. Terus yang keempat adalah peristiwa penting, yaitu kelahiran, kematian, perubahan status gitu. Mungkin pada kondisi-kondisi tertentu yang masing-masing dari kita berbeda itu akan menimbulkan stres gitu. Contohnya kalau diri saya sendiri itu ketika dihadapkan dengan situasi yang saya tidak sukai, yang saya takuti. Salah satunya adalah ketinggian gitu. Ketika saya dihadapkan dengan ketinggian, saya akan merasa tertekan dan stres gitu. Saya takut gitu. Kemudian yang terakhir adalah kecerobohan, yaitu lupa mengerjakan sesuatu dan juga lupa menaruh barang contohnya. Jadi menimbulkan kepanikan seperti itu. Kemudian internal stressor gitu. Internal stressor itu adalah penyebab stres yang bersumber dari dalam diri seseorang, baik secara biologis maupun fisiologis. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan teori grand teori psikologi, yaitu psikoanalisis, di mana ada gejolak batin atau gejolak internal pada diri seseorang gitu. Adanya ID, ego, dan juga super ego seperti itu. Nah, mungkin kita juga mempelajari ini di mata kuliah konseling dan psikoterapi. Nah, ada 4 jenis internal stressor. Yang pertama adalah gaya hidup. Konsumsi alkohol, merokok, kurang tidur. Nah, hal-hal negatif yang masuk ke dalam diri kita, seperti narkoba, contohnya alkohol dan sebagainya, itu akan mempengaruhi organ tubuh kita yang akan merusak organ tubuh dan menimbulkan stres kayak gitu. Misalnya kerusakan otak kayak gitu akan berpengaruh juga terhadap kehidupan kita. Kita menjadi pusing, kita jadi mual dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari stres juga.
Kemudian negatif self-talk atau mengkritik diri sendiri. Atau pemikiran pesimis dan overthinking. Ini nih, cewek-cewek yang biasanya sering overthinking ya. Khususnya juga saya sendiri. Sebenarnya ini juga salah satu penyebab stres gitu ya. Ini tidak baik. Tapi gimana ya, namanya perempuan itu kan jiwa perasaannya sangat besar gitu ya, sangat peka gitu dibandingkan dengan laki-laki yang membawa logikanya. Kita membawa perasaan gitu. Nah, overthinking itu sulit untuk dihindari gitu. Tapi kita bisa mengolahnya itu. Caranya nanti kita akan simak bersama. Kemudian jebakan pemikiran, yaitu terlalu banyak pikiran, mempunyai harapan yang tidak realistis gitu. Kita tentunya sebagai seorang manusia itu patut untuk optimis ya. Tapi juga harapan itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita kayak gitu. Sesuai apa enggak kayak gitu. Yang terakhir adalah hambatan pribadi seperti workaholic dan perfeksionis gitu ya. Pada orang-orang tertentu itu sangat edik tentang pekerjaan, terus keperfekan kayak gitu, jadi menimbulkan stres sendiri dalam dirinya gitu. Next slide Kak Febri. Nah, di sini ada 5 tingkatan stres. Dari awal saya tekankan bahwa stres itu umum, itu wajar, tapi pada tingkatan tertentu akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi diri kita dan orang lain mungkin. Yang pertama adalah stres normal. Apa sih stres normal itu? Yaitu stres sering dialami sehari-hari dan merupakan kondisi alamiah. Contohnya ketika kelelahan, takut tidak lolos ujian, dan jadinya tuh jantung berdebar kencang. Itu masih umum, masih wajar gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah stres ringan. Stres ringan itu stresor dirasakan teratur dan berlangsung beberapa saat. Jadi durasinya lebih lama dibandingkan stres normal. Contohnya itu kemacetan, dimarahi atasan, terus biasanya itu akan berakibat kepada tubuh. Misalnya tuh jadi bergetar, tangannya dingin gitu, bibirnya kering seperti itu. Itu udah termasuk stres ringan. Kemudian stres sedang. Stres sedang itu stresor dirasakan beberapa jam atau hari. Jadi ini durasinya lebih panjang lagi ya, jam dan hari. Biasanya itu karena berselisih paham dengan orang. Jadi kita itu terbawa emosi, jadi mudah marah, gelisah, sulit beristirahat, bereaksi berlebihan terhadap suatu hal. Nah, ini sudah termasuk kepada stres sedang. Ini harus perlu penanganan ya, seperti itu. Kemudian stres berat, yaitu stresor menetap berbulan-bulan, bahkan tahunan. Nah, mungkin ini perlu bantuan orang lain untuk mengatasinya. Mungkin bisa datang ke ahli, seperti itu, bisa ke psikolog, bisa juga ke terapis, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, misalnya itu masalah finansial gitu, orang yang bangkrut kayak gitu biasanya juga dilanda stres yang sangat berat gitu ya, karena perbedaan status sosial, status ekonomi yang drastis gitu ya, jadi ada tekanan batin tersendiri gitu. Kemudian stres sangat berat. Nah, ini juga memang harus ditangani dengan seorang ahli ya, karena tidak semua orang itu bisa mengerti dan memahami gitu. Itu contoh stresor menetap sangat lama dan merasa tidak bisa mengatasinya. Maka dari itu perlu bantuan dari seorang ahli. Contohnya itu memunculkan penyakit fisik maupun psikis. Biasanya orang-orang yang sudah halusinasi, delusi dan lain sebagainya, karena stresnya itu sudah sangat berat gitu. Biasanya orang-orang yang ngomong sendiri padahal dirinya itu tidak ada stimulus apa-apa gitu, tapi dirinya itu seolah-olah merasakan stimulus dari luar sehingga ngomong sendiri dan lain sebagainya. Bahkan kadang ada orang yang histeris dan lain sebagainya. Itu harus dibantu oleh seorang ahli, baik psikolog maupun psikiater gitu. Lanjut Kak Febri. Nah, di sini juga saya sampaikan tadi ternyata itu ada jenis stres yang positif. Nah, apa sih stres positif itu? Stres positif atau eustress ini
adalah respon stres yang bersifat sehat, positif, dan konstruktif. Jadi stres yang kita rasakan itu akan memunculkan sebuah motivasi dalam diri sehingga kita itu terpacu untuk melakukan hal yang baik, hal yang lebih positif gitu. Jadi ancaman yang datang kepada diri kita itu tuh jadi sebuah dorongan untuk kita untuk melakukan hal-hal yang baik gitu. Contohnya pernikahan, terus pekerjaan baru dan liburan gitu. Jadi gini, mungkin dalam sebuah kehidupan rumah tangga ya bagi orang-orang yang sudah melangsungkan pernikahan itu pasti akan ada tantangan dan ancamannya di situ. Ada banyak perintangan yang dilewati gitu. Tapi ketika kita bisa mengolahnya itu dengan pasangan kita, maka tantangan itu akan terselesaikan dengan baik dan akhirnya memunculkan motivasi yang baik dalam diri kita kayak gitu. Kemudian di sini juga ada stres negatif yang mungkin common ya bagi diri kita kayak gitu, yaitu distress, yaitu distresi akut dan kronik. Ini tingkatan yang berbeda. Kalau akut itu tuh cukup kuat dan cepat hilang, tapi kalau kronik itu sudah terlalu kuat dan bertahan sangat lama gitu. Jadi mungkin kalian sendiri yang bisa mengukur kalau misalnya ini ada stres negatif dalam diri itu tingkatanku tuh yang mana, akut atau kronik gitu. Dan aku harus apa? Nah, kalian harus bisa menelaahnya ini dengan baik gitu. Maka dari itu kita belajar bersama di sini ya. Next slide Kak Febri. Nah, di sini saya ada tips memicu stres positif gitu. Yang pertama adalah belajar hal baru. Nah, karena hal-hal yang menarik, hal-hal yang baru itu akan me-recharge diri kita untuk melakukan hal yang lebih positif, nggak boring gitu loh. Terus keluar dari zona nyaman gitu. Terkadang kita itu karena saking enaknya berada di posisi yang sudah biasa, sudah common, sudah nyaman kayak gitu tuh tekanannya tuh sama kayak gitu. Kita harus perlu juga hal-hal yang challenging gitu, yang mungkin akan lebih banyak beresiko sih, tapi di situ kan kita ada banyak refreshingnya gitu. Kemudian tentukan target dan tujuan, ini sangat penting banget. Ini adalah tips yang sangat penting di tips ini karena ketika kita sudah menentukan target dan tujuan kita, maka langkah kita itu akan terarah. Mau gimana sih kayak gitu, itu udah step by stepnya itu udah jelas gitu. Jadi insya Allah akan terhindar dari stres negatif itu sendiri. Lanjut Kak Febri. Nah, di sini ada hal yang sangat menarik, mungkin paling menarik di antara apa yang saya sampaikan hari ini, yaitu berteman dengan stres. Tanpa kita pungkiri bahwa kita itu hidup berdampingan dengan stres diri kita sendiri gitu. Kita tidak bisa tidak stres tuh mustahil gitu ya. Bahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar seperti itu pasti merasakan stres itu. Tapi gimana caranya kita bisa mengelola itu menjadi stres yang positif itu tadi, dan kita bisa berteman dengan stres itu. Ketika kita dihadapkan dengan stres, kita bisa mengolahnya. Nah, di sini ada Stress Mastery Formula dari Dr. Hedi Hana, Direktur Eksekutif dari Amerika Institute Stress. Ya, jadi ini memang stres ini memang sudah di research oleh orang-orang besar dan mungkin permasalahan besar, maka dari itu ada banyak research ya. Nah, ada 3 cara, yaitu assess, appreciate, dan juga adjust. Assess itu adalah explore semua kemungkinannya yang ada. Jadi kita memaksimalkan kemampuan diri kita. Gitu. Kemudian cari penyebab stresor muncul. Gitu. Jadi kita harus memahami nih, kita tuh stres tuh karena apa sih? Oh, karena tugasnya banyak banget nih sekarang, udah mau UAS, banyak banget dosen yang ngasih tugas kayak gitu. Jadi stresku tuh ternyata karena ini. Oh, aku kayaknya perlu relaksasi deh. Aku perlu me time sebentar 1 jam untuk mendinginkan kepala, lepas dari stres itu, kemudian nanti lanjut lagi untuk belajar itu. Kemudian appreciate, yaitu stres membuat belajar baru, atau gimana ya, kita mencoba untuk berpikir optimis gitu. Kemudian berikan reward untuk diri sendiri gitu. Kalau ini
efektif untuk diri saya. Ketika saya mampu mengachieve sesuatu, misalnya saya minggu ini harus selesai target ini. Ketika saya sudah mampu melewatinya, saya akan mengapresiasi diri saya untuk sekedar jajan gitu yang saya gemari gitu. Mungkin saya di sini nggak boleh banyak-banyak makan mie kayak gitu. Bolehlah sekali-sekali makan mie, apresiasi diri sendiri. Nah, ini negatif ya, mungkin tidak bisa dicontoh gitu. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa mengkreasikan reward untuk diri sendiri itu apa. Mungkin kalau dulu saya zaman SMA itu memanfaatkan waktu nih Senin sampai Sabtu. Minggunya itu rewardnya saya akan nonton drama kayak gitu, drama Korea kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian Mohon maaf adjust ya. Karis, karena waktunya terbatas, ya, kita kasih waktu 5 menit lagi. Baik, terima kasih banyak Kak Khairus. Ini saking semangatnya jadi kebablasan ya. Jadi di sini ada adjust, jadi jernihkan pikiran, lakukan langkah kecil mulai kelola stres gitu. Jadi memang healing itu penting, tapi harus tahu cara healing yang tepat itu bagaimana. Lanjut Kak Febri. Nah, di sini ada tips untuk merealisasikan formula tadi, yaitu saya singkat menjadi recharge, yaitu R rest, E itu exercise, C itu connection, H itu humor, A itu aromaterapi, R itu rhythmic breathing, G itu giving, E itu elevating. Jadi istirahat, melakukan olahraga, terus melakukan diskusi-diskusi dengan orang lain, terus banyak melakukan kegiatan yang menghasilkan humor yang bahagia seperti itu. Bisa juga dengan aromaterapi yang menenangkan jiwa seperti itu ya. Kemudian rhythmic breathing, mengatur pernafasan yang nanti akan disampaikan juga oleh Kak Febriana. Kemudian giving itu kayak penerimaan kayak gitu ya. Kemudian elevating itu merenung gitu, introspeksi diri. Next Kak. Nah, mengubah stres menjadi positif stres itu ada 6 cara, yaitu yang pertama memposisikan stres sebagai teman, berani menentukan pilihan, menjadi mandiri, berani kehilangan sesuatu yang dicintai, berpikir positif dan juga disiplin. Next slide, Kak. Nah, coping stress itu kemampuan menghadapi stres untuk mendorong diri terus mencapai tujuan. Ketika kita sudah bisa mengolah stres itu, kita bisa lepas dari stres dan bisa mengubah stres tersebut menjadi stres positif. Lanjut, Kak. Strategi coping stress ada 2 cara, yaitu problem focus coping sama emotion focus coping, yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Kak Febri melalui terapi relaksasi. Nah, terapi relaksasi itu termasuk ke emotion focus coping gitu. Lanjut, Kak. Nah, yang terakhir adalah tips menyebarkan energi positif. Ketika kita mempunyai aura yang positif, energi yang positif, insya Allah lingkungan kita pun juga akan menjadi positif. Begitu juga dengan sebaliknya. Ketika lingkungan kita positif, maka diri kita akan positif. Jadi ada mutualisme antara diri dan juga lingkungan. Kita tidak bisa memungkiri itu, karena kita makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain dan juga lingkungannya. Ini sangat berkaitan dengan teori humanistik gitu, dan behavioral kayak gitu. Bahwa pada dasarnya itu manusia itu mempunyai jiwa yang baik, jiwa yang positif, mempunyai ketika kita sudah punya kemampuan dan kita optimis untuk mencapai itu, insya Allah kita akan bisa menggapainya. Pada dasarnya manusia itu tuh baik gitu. Nah, tipsnya itu menjadi pendengar yang baik, tersenyum, memberikan surprise kecil, meluangkan waktu atau me time dan apresiasi diri, dan yang terakhir mencoba memanfaatkan orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terlalu cepat atau kurang jelas. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Febriana, akan memberikan tips terapi relaksasi untuk kita semua. Terima kasih. Silahkan Kak Febri.
Baik, terima kasih Kak Aris telah memberikan waktunya untuk saya. Oke, di sini saya akan menginstruksikan relaksasi kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir pada acara sore hari ini. Oke, langsung saja ya. Kita mulai relaksasinya. Oke, di sini saya punya 3 jenis relaksasi. Yang pertama yaitu relaksasi pernapasan atau diafragmatis breathing. Oke, yang pertama kita bisa mulai yuk. Kita praktekin bersama-sama. Gimana sih caranya relaksasi yang mudah itu di rumah gimana? Terus ini yang pertama kita duduk yang nyaman atau mungkin kita bisa berbaring. Kemudian kita pejamkan mata, tarik napas, kemudian hembuskan. Dan saya akan memberikan instruksi yaitu kehitungan keempat, ketiga, dan keempat. Oke. 1, 2, 3, 4 nanti saya beri aba-aba nanti tarik napas kemudian tahan dan hembuskan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4 tarik napas tahan. 1, 2, 3, 4 hembuskan. Oke, gimana? Udah lega belum ya? Oke, kita mulai lagi yuk. 1, 2, 3, 4 tarik napas. 1, 2, 3 tahan. 1, 2, 3, 4 hembuskan. Oh, oke, gitu mudah kan ya? Kita bisa lakukan di rumah, tentunya gratis dong. Oke, lanjut ke relaksasi yang kedua, yaitu relaksasi otot atau progressive muscle relaxation. Nah, ini tuh relaksasi tentang otot progresif. Jadi ini tuh seperti kita mengencangkan, kemudian kita melemaskan. Yang pertama, kita bisa coba mengencangkan otot kaki ya. Kita kencangkan selama 5 detik. Saya akan memberikan aba-aba selama 5 detik. Kemudian kita lemaskan. Oke. 1, oke tak? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kita kencangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Lemaskan. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, kita bisa coba untuk otot-otot betis. Saya akan memberikan aba-aba. 1, 2, 3. Kencangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Lemaskan. Oke, kita coba selanjutnya yaitu otot perut dan dada. 1, 2, 3, kencangkan. 1, 2, 3, 4, 5, dan lemaskan. Oke, seperti itu ya. Kita bisa memberikan contoh kepada seperti bahu atau wajah. Kalau wajah itu kita memejamkan dan mengelutkan wajah, terus kemudian kita lepaskan seperti itu ya. Karena ini waktunya mepet sekali, kita nggak bisa mempraktekkan semuanya. Jadi kita lanjut saja untuk relaksasi yang selanjutnya, yaitu ada relaksasi meditasi atau attention focusing exercise. Oke, jadi meditasi ini tuh meditasi yang paling maksud saya itu relaksasi yang paling menenangkan, yaitu attention focusing exercise. Kita bisa mulai untuk duduk dengan tegak atau rileks, kemudian tangan kita taruh di atas lutut, kemudian kita pejamkan mata, kemudian perlahan kita tarik napas, dan hembuskan. Ini sambil menutup mata ya. Terus kemudian kita fokuskan perhatian kita, dan kita bikin mantra. Seperti halnya kita memberikan mantra kepada diri kita sendiri, contohnya aku sayang diriku, atau aku mencintai diriku. Dan bayangkan bahwa pikiran-pikiran kita yang jelek-jelek dan pengaruh kita yang mengganggu selama ini terbang ke atas awan dan hilang. Kemudian tarik napas dan hembuskan. Oke, ini relaksasi udah selesai ya. Kita bisa
melakukan relaksasi ini tuh di rumah secara mandiri. Terus kita bisa berulang kali melakukannya sendiri. Nanti habis ini ya, karena kita juga orang yang banyak kegiatan, jadi kita pasti stres kan ya. Terus itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Saya kembalikan ke Kak Moderator, yaitu Kak Sabik. Terima kasih Kak Sabik. Silahkan. Baik, oke, terima kasih Kak Aris Damayanti dan Kak Febriana yang telah sangat luar biasa dalam acara ini. Kasih tepuk tangannya terlebih dahulu dong, biar semangat semua. Terima kasih. Kita lanjut untuk sesi ketiga, yaitu tanya jawab dengan Kak Aris Damayanti. Penanya boleh ditulis lewat chat room atau secara langsung berbicara di room ini. Saya kasih batasan 2 orang penanya. Silakan. Baik, mungkin di sini ada Kak Mailinda, ada Kak Liana, ada Kak Safira Zahrani, ada Kak Cika. Sebelumnya kami semua berterima kasih banyak ya karena sudah meluangkan waktunya dan berkenan join di acara kami ini. Mungkin dari kakak-kakak di sini ada yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai tadi apa yang saya sampaikan mengenai manajemen stres, bisa langsung open mic ataupun menuliskan di kolom chat. Saya mau nanya dong. Oke, silahkan Kak Marinda. Aku ngomong aja ya. Jadi kan tadi Kak Aris nyebut bahwa kita bisa mengcoping stres salah satunya dengan cara healing kan. Gimana sih cara kita itu buat tidak menyalahgunakan istilah healing itu sebagai sesuatu hal yang buruk gitu, yang menjadi dampak negatif dalam diri kita. Kan kadang kita mengistilahkan healing itu sebagai sebuah penyembuh. Taunya ternyata itu malah berdampak buruk. Oke, terima kasih banyak Kak Mailinda atas pertanyaannya. Saya menangkap poinnya. Jadi ini mungkin permasalahan juga ya di banyak orang tentang istilah healing ini gitu. Healing ini akan menjadi hal yang positif ketika kita bisa menginterpretasikannya atau memaknainya itu dengan baik dan benar gitu. Tapi healing ini akan merugikan ketika kita menyalahgunakan istilah ini gitu. Contohnya gini. Sebenarnya healing itu adalah cara kita, penerimaan kita tentang suatu keadaan gitu. Ketika kita dihadapkan dengan stres gitu, kita coping stresnya itu dengan cara healing mungkin berbeda-beda ya caranya. Kalau misalnya saya sukanya tamasya gitu, liburan kemana kayak gitu. Nah, itu tergantung pada kemauan diri kita itu untuk healing apa enggak gitu loh. Kita memanfaatkan waktu liburan itu untuk benar-benar refreshing, untuk benar-benar nge-recharge diri lagi, untuk benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk lepas dari stres tersebut atau enggak. Tapi ketika kita bisa memanfaatkan itu dengan baik, pulang dari healing itu kita punya kemauan untuk oke, aku udah selesai nih healingnya, aku udah sedikit tenang nih tadi melihat pemandangan yang bagus, sudah sedikit senang gitu bertemu dengan orang-orang yang mungkin belum dijumpai sebelumnya dan lain sebagainya. Ada keinginan dalam hati untuk oke, aku berubah, aku nggak boleh stres, aku coba lagi menata kayak kehidupanku lebih baik lagi habis ini kayak gitu.
Tapi akan jadi rugi ketika gini, ketika kita healing, kok itu tuh cuma sekedar label, tapi diri kita itu tidak mau untuk menghilingkan diri gitu loh. Jadi kan kita rugi materi, rugi waktu, seperti itu. Misalnya kita liburan, kita perlu dana kan untuk liburan, perlu makan, perlu minum, perlu transport kayak gitu. Kita kehilangan materi, kita juga kehilangan waktu. Ini yang paling berharga ya. Sebenarnya kita tanpa healing itu kita bisa memanfaatkan waktu untuk mengalihkan stres itu. Misalnya nih, stres karena belajar, kita bisa menata belajar ini sehingga tidak stres, tapi kita gunakan untuk healing yang kita tidak memaknainya itu dengan benar gitu. Itu akan menjadi rugi waktu gitu. Jadi menurut saya healing itu adalah penerimaan diri gitu. Ketika kita mau healing, tanya dulu sama diri kita sendiri, mau healing apa enggak, mau lepas dari stres apa enggak. Itu tergantung kemauan diri sendiri. Jangan jadikan healing itu sebagai label untuk berfoya-foya untuk hal-hal yang tidak perlu gitu. Padahal kita tidak bisa menemukan esensi dari healing yang kita lakukan itu. Apakah bisa dipahami, Kak Mayalinda? Bisa. Terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat baik sekali. Ya, sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi jika ada, Kak Liana, Kak Safira Ini Zahrani, sudah ada, Kak Kak. Cika. Oh, oke, silahkan dibacakan, Kak. Di room chat ini, Kak. Oke. Safira Zahrani izin bertanya, Kak Aris. Bagaimana jika kita terlalu banyak memiliki stresor hingga kita tidak paham bagaimana cara melakukan manajemen stres dari mana dulu? Oke. Mungkin Nah, ini mungkin seperti yang saya tadi sampaikan di awal gitu ya. Kita harus memahami dulu gitu penyebab stres kita tuh apa. Mungkin bagi beberapa orang itu ada stresor yang sangat bertumpuk gitu. Stres karena pekerjaan, ditambah stres karena keluarga, ditambah stres karena kuliah dan lain sebagainya. Sehingga kita tuh pusing gitu loh. Sebenarnya tuh penyebab stresku tuh apa gitu. Tapi kan di sini stres itu melanda diri seseorang yang berbeda itu gimana ya? Kita tidak bisa memahami stres orang lain sebaik orang itu sendiri yang memahami stresnya. Jadi misalnya nih Kak Safira Zahrani harus bisa mengintrospeksi diri. Kira-kira stresnya itu karena apa? Mungkin ada banyak stresor yang datang, tapi yang paling mengganggu itu yang mana? Itu kan yang bisa menyeleksi kan Kak Safira sendiri ya. Mungkin bisa dinilai. Mungkin contohnya gini, sekarang aku stres gitu karena ada banyak tugas, ada deadline, terus ada tugas dari orang tua, ada pekerjaan juga gitu. Tapi yang paling bikin aku stres itu yang mana? Mungkin dari pekerjaan orang tua, karena kan kita setiap hari berinteraksi sama orang tua nih. Nah, kita coba selesaikan di situ dulu. Baru itu selesai, kita alih ke yang lain. Kita coba belajar, mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya. Coping stres kan di situ. Terus nanti kita alih lagi ke pekerjaan kayak gitu. Di step by step gitu. Karena ketika kita bisa mengetahui teknik yang tepat untuk diri kita sendiri, insya Allah stres tersebut akan mudah hilang gitu. Jadi di sini tips saya adalah coba pahami diri sendiri dan coba pahami lingkungan kalian. Apa sih yang menyebabkan stres pada diri kalian kayak gitu, dan coba pahami kebutuhan kalian itu yang mana dulu yang harus aku selesaikan. Stres mana dulu yang harus aku selesaikan gitu. Jadi intinya adalah pahami stresor dan mana stresor yang akan saya coping terlebih dahulu. Dan tindakannya itu step by step gitu. Karena ya itu tadi, kita itu manusia yang punya limit ya, punya limit kegiatan dan lain sebagainya. Jadi memang harus step by step gitu. Bahkan orang-orang yang hebat, yang besar pun itu pun juga step by step gitu. Tidak bisa langsung semuanya selesai gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah bisa dipahami Kak Safira? Bisa, terima kasih Aris jawabannya. Sama-sama. Sepertinya sudah semua, saya kembalikan lagi ke Kak Sapik.
Baik, terima kasih Kak Aris. Sangat luar biasa sekali tanya jawabnya. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Kak Aris yang sangat Untuk luar kita biasa semua. pada Terima kasih, kesimpulan. terima kasih. Kesimpulan, stres dapat diatasi dengan cara memanajemen stresor internal dan eksternal dengan by step dan step-step berikutnya. Supaya dapat menjadi stres positif, satu, memposisikan stres sebagai teman, berpikir positif menjadi motivasi, dan juga tips menyebarkan energi positif. Menjadi pendengar yang baik, tersenyum, mengapresiasi diri, seperti kecil-kecilan, mencoba maafkan orang lain. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Terima kasih. Kita nggak kerasa kita sudah melakukan acara seminar ini hampir 1 jam. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Salam sehat jiwaku, salam sehat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih banyak Terima teman-teman yang kasih. sudah Terima kasih. bergabung. Terima Terima kasih. kasih. Boleh foto bersama, Kak? Aprilia. Terima kasih banyak. Apa boleh foto bersama, Kak? Boleh, boleh. Oke, foto bersama yuk, Kak. Mohon open cam semua ya. Cek lur. Makasih banyak ya udah diluangin waktunya. Bego nih kan dapat bola nih. Udah belum? Kamu Aku aba, SS, bentar. Oke, aba 1 ya. 1, 2, 3. Ganti gaya dong. Masa cuma itu aja sih? Ganti gue, Ganti ganti. orang. Acara apa sih? Ganti orang. Ganti orang. Nah, ganti. Kita ketaringan nih. Udah. Terima kasih banyak ya, Rasti, Gibran. terima kasih, nanti ada Kira, sertifikat. Cika, Syafril, makasih banyak. Matur Sama-sama, suwun, Kak Aris. Kak Sabidin, Kak Aris, Kak Cita, Kak Febriana, Kak Safira. I love you. You love me. Betul di situ. Stop record dulu, Febri.